kita buat Rina benar-benar tidak berdaya. Putuskan hubungan dengan mereka. Satu persatu, perlahan sampai Rina tidak punya pilihan selain keluar dari sekolah ini. Nia, itu dia Nia. Aku benci kamu, Ricky. Bilang sama Ricky kok aku udah balikin semua hadiah yang pernah dia kasih ke aku. Sekarang aku nggak punya utang sama dia. Kita harus selesai. Erwin, aku tadi lihat istrinya laki-laki tidak bertanggung jawab itu. Jangan-jangan Ibu Susan kesini untuk ketemu sama dia. Siapa maksud kamu? Bukan aku yang ngasih kalung ini, Ras. Tapi mama aku sendiri. Kenapa? Karena Rasti gak pantas ngedapetin yang udah lo kasih sekarang ke dia. Tapi ingat, kalau sampai Rina menghancurkan hidup saya tidak akan segan-segan menghancurkan hidup kamu, Susan. Iya, sorry. Sorry semuanya. Maaf, hadirin yang terhormat. Ada sedikit kesalahan teknis. Kita ganti lagu aja, yang lebih energik. Ada? Buat hadirin semua yang mau maju ke depan mungkin. Semuanya yang mau maju boleh ke depan sini semuanya. Biar kita lebih semangat lagi semuanya.
Tidak ada yang dia temui di sana. Dia cuma mengisi formulir untuk menjadi anggota. Serius kamu? Tapi nggak mungkin. Aku yakin Ibu Susan pasti datang ke sana untuk menemukan seseorang. Dan orang itu adalah istri laki-laki yang udah menyanyiakan aku dan bayinya. Bisa jadi, Ren. Tapi pertemuan itu mereka gagalkan. Rina, kamu sabar ya. Saya janji, saya akan mendampingi kamu terus sampai kamu ketemu dengan anak kamu. Kamu harus yakin itu. Kamu yakin kalau kamu akan bertemu dengan anak kamu nanti. Ya. Ricky. Kamu mau kemana bawa kardus? Ricky. Ricky! Ricky. Yaudahlah sayang, kamu nggak usah mikirin pengecut itu lagi. Biar pengecut itu aku yang urusin, ya? Halo? Halo Rasti, kamu masih kesal soal tadi siang? Iya, terus kenapa, Bu? Saya cuma mau tanya sama kamu. Perbuatan mereka mau kamu bales nggak? Ya, jelas lah. Kalau mau, kamu temui saya di sekolah ya. Saya lagi on the way. Saya tunggu kamu di sana. Oke. Ya udah, kita balik duluan ya, Nat. Makasih ya. Oke. Dah. Kasian ya, Ricky. Ricky, kamu tuh apa-apaan sih, Rick? Ricky, kamu jangan kayak anak kecil deh. Biarin aja. Aku udah selesai sama dia. Semua harus dibakar.
Aku udah ganti plat nomor aku sesuai sama rencana kita. Oke, bagus. Kayaknya asik juga nih. Hei, siapa itu? Ayo cepetan kita pergi. Tunggu dulu sebentar. Lah, kamu ngapain lagi? Aku mau ngasih tahu security dulu, ya? Alex! Alex, kamu mau ngapain lagi? Siapa yang bunyiin alarmnya? Coba kita cek ke sana. Ayo. Alex, ayo cepetan. Buat apa aku ganti plat nomor mobil ini kalau mereka nggak tahu ini mobil ini? Woi, berhenti! Woi. Loh, itu kan mobilnya Ricky, Pak.
Kamu lihat tuh, security kamu. Mereka nggak akan pernah mungkin bisa ngejar kita. Sampai botak juga nggak mungkin bisa ngejar. Dari hatiku dulu tak pernah terpikir mengalir seperti ini. Kamu takkan bisa menahan semua rasa. Katakan saja yang ada di hatimu. Lihat diriku, cobalah kau dengar suaraku. Terpikir mengalir seperti ini. Cobalah kau lihat diriku. Cobalah kau lihat diriku. Cobalah kau dengar suaraku. Nada cinta. Emangnya setelah semua masa lalu itu menjadi abu, bakal muncul Ricky yang baru ya? Sayang, kamu jangan usil dong. Kamu nggak lihat adek aku tuh lagi patah hati. Sayang, kamu tuh nggak boleh jadiin adik kamu tuh jadi cowok yang cengeng. Dia tuh harus kuat. Lagian lama-lama juga sakit hati bakal hilang kok. Dan Ricky harus menjadi Ricky yang lebih kuat dalam hal percintaan. Ngomong-ngomong soal percintaan, aku juga kan dulu pernah sakit hati. Dan aku bisa ngelewati itu semua. Dan aku ketemu kamu kan? Iya kan? Bohong. Kamu jangan percaya sama dia ya. Kamu tahu nggak, Kak Arga waktu patah hati hampir tiap hari nangis. Udah gitu suara nangisnya aja kenceng lagi. Ricky, kamu jangan percaya sama dia. Dulu tuh kakak ngelakuin itu semua karena kakak mau narik simpati kakak kamu. Bohong dia. Kamu tahu nggak? Dia itu sering nyanyi lagu Hitamku tiap hari. Apa Hitamku? Aku suka banget kan lagu itu. Coba. Waktu itu mainnya di mana? F Crash ya? F Crash. Masih adakah separuh hatiku? Terus apa? Yang ku berikan hanya untukmu. Ku harap engkau masih menyimpannya. Jangan kau pernah melupakannya. Maafkan kata yang tak terucap. Akan ku hapus jika ku mampu. Andai ku dapat meyakinkanmu, ku hapus hitamku. Andai ku dapat memutar waktu, semua takkan jadi. Maafkan kata yang tak terucap. Akan ku hapus jika ku mampu. Andai ku dapat meyakinkanmu, ku hapus hitamku untukmu. Ku hapus hitamku.
Aku takut kehilangan kamu, Ricky. I love you. Aduh, ayo masuk. Diobatin dulu. Halo? Semuanya udah selesai, Bu. Bagus, Rasti. Siapa itu? Itu Alex, anak pembangunan. Pacar baru aku. Gitu dong. Memang sebaiknya kamu lupain aja si Ricky itu. Kayaknya kamu tuh belum bisa ngelupain Rasti ya? Iya kak, aku belum bisa lupain Rasti. Kayaknya ada bener. Aku yang salah. Aku udah nyakitin perasaannya dia. Aku yakin kok dia ngelakuin semua ini cuma untuk mendapatkan perhatian dari aku. Aku yang udah bikin semua jadi berantakan kayak gini. Dan bukan aku minta maaf, aku malah ngerasa dia yang salah. Besok aku mau minta maaf sama dia. Aku mau baikan sama dia. Kamu tuh ya, emang keras kepala. Pialanya hilang, Pak. Ya, Pak, Ibu Susan. Halo? Halo, Bu Susan. Saya Fandi, satpam sekolah, Bu. Barusan ada orang nerobos masuk ke ruang kepala sekolah, Bu. Apa? Ya udah, kalau gitu saya langsung ke sana ya. Baik, Bu. Gimana nih? Berani-beraninya kalian ya, tidak ada di sekolah pada saat seharusnya kalian ada jaga. Tugas kalian kan cuma jaga sekolah. Kenapa tidak ada di tempat? Tadi ada orang nyalain alarm terus kabur, Bu. Makanya kita berdua langsung keluar untuk ngejar dia. Jam segini, ada orang yang menyelinap masuk ke ruangan kepala sekolah dan kalian tidak berhasil menangkap mereka. Kalian dibayar untuk apa sih? Jawab! Maaf, Bu. Maaf. Kalian lihat, siapa yang pencet alarm itu? Kayaknya si Ricky, Bu. Tadi kita sempat lihat mobilnya. Mobil itu mobil yang biasa dibawa sama Ricky, Bu. Nggak mungkin ya. Kalian jangan macem-macem ya. Saya tahu Ricky itu bukan anak yang jahil. Kalian harus punya bukti untuk berbicara seperti itu. Dan hal ini akan saya usut sampai tuntas. Saya minta kalian balik lagi jaga. Saya tidak ingin sesuatu yang buruk selama saya menjabat sementara menjadi kepala sekolah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ngerti kalian? Jadi penasaran, Rasti mau ngapain ya? Nada cinta. Nada cinta.
semua udah tahu kalau aku yang nyampurin cairan kimia itu ke minuman si Nada. Ada yang ngebocorin ke Bu Mirna soal hal ini. Terus temen lo yang berdua lagi kemana? Si Ratna sama si Neneng mah aja di luar sekolahan. Mereka ikut aku kabur, soalnya kalau kita tetap di situ, mereka teh bakalan ngaduin kita ke polisi. Terus nama kamu bakalan ikut keseret. Jangan pernah lo bawa nama gue. Awas lo. Tapi kan kamu yang nyuruh aku nyampurin cairan kimia itu ke minuman si Nada. Kamu bilang itu teh cuman bakal ngerusak suara dia. Tapi mana kenyataannya? Sekarang teh si Nada malah jadi hampir meninggal begitu. Oke, gue bakal ngasih lo uang. Gue bakal ngasih lo uang yang banyak biar lo semua bisa pergi dari sini. Pokoknya lo semua harus ngilang. Lo sekolah temenin gue di City Mall. Ngerti lo? Kamu tega banget, Ras. Kamu parah banget, Ras. Kamu udah bahayain nyawanya Nada, Ras. Aku gak nyangka selama ini aku jatuh cinta sama perempuan jahat kayak kamu. Kamu udah hampir bunuh Nada. Kamu gak bisa lari kemana-mana, kamu harus tanggung jawab sama perbuatan kamu. Lepasin, Rick. Lo gak tahu bokap gue siapa. Jangan macem-macem sama gue. Aku tahu siapa papa kamu, Rasti. Dia orang yang baik dan penolong. Dia nggak pantas dapet hinaan kayak gini. Kamu jangan buat nama papa kamu jadi buruk, Ras. Kalau bukan karena papa kamu, aku udah bawa kamu ke kantor polisi. Pasin, Rick. Apa? Biarin dia pergi. Lo kira lo siapa? Lo cuma cewek kampung. Dasar anak warung. Diam! Kamu gak tahu terima kasih ya? Orang kayak kamu gak bisa menghargai orang lain. Kamu tahu, tadinya aku mau minta maaf sama kamu. Bahkan aku gak apa-apa kalau aku harus berlutut minta maaf sama kamu. Aku gak malu. Tapi ternyata, aku bersyukur aku bisa ngeliat semua ini. Aku jadi tahu siapa kamu sebenarnya. Dan aku bisa terbebas dari perempuan jahat kayak kamu. Gue muak sama lo, Rick. Udah, Ricky. Yuk. Hari ini bakal jadi yang terakhir lo sekolah di sini. Kita liatin aja. Siapa yang bisa belain Nada dari gue? Gue bakal bikin hidupin Nada kayak neraka. Dan lo nggak bisa ngelakuin apa-apa.
Ricky, sudah cukup kamu latihan nyanyinya. Sekarang kamu kembali ke lapangan basket dan mulai berlatih. Karena saya nggak mau tim kita kalah lagi di pertandingan berikutnya. Ngerti kamu? Iya. Sana baik cek kamu itu. Untung Ricky nggak tahu kalau gue ngambil kunci mobilnya. Penasaran? Pasti mau ngapain ya? Kayaknya ada yang ngikutin gue deh. Halo? Cewek orang itu ngikutin aku. Oke, pokoknya secepatnya dia diurus. Aduh, Rasti kemana ya? Kok hilang sih? Perasaan tadi ada di sini deh. Saya dari tadi panggil kamu malah celingak-celinguk ke belakang. Liatin apa kamu? Ngerti aturan kamu? Maaf Bu, saya... Apa? Kamu sadar nggak? Sekolah kita ini adalah sekolah terpandang dan unggulan. Dan banyak sekali tata tertib dan aturan yang harus kamu patuhi. Kalau kamu berlari-lari seperti itu, kamu bisa mengganggu yang lain. Ngerti kamu? Sekali lagi saya minta maaf Bu. Ada masalah apa Bu? Oh iya, ada masalah Bu Rina. Nada di sini tidak mengerti tata aturan sekolah. Dari tadi, kamu lari-lari di sepanjang koridor seperti anak kecil. Biasa kamu lakukan itu di sekolah kamu yang dulu? Atau di yayasan tempat kamu berasal itu? Mungkin Nada lagi buru-buru kali Bu. Nanti saya kasih tahu peraturan di sekolah ini. Oh, cuma kasih tahu. Itu nggak cukup, Bu Rina. Nada harus dihukum supaya dia tidak pernah lagi mengulangi perbuatannya. Dan saya minta, seusai pelajaran sekolah, kamu diam di sekolah selama 1 jam. Ngerti kamu? Iya, Bu.
Bagus. Ada pencuri yang masuk ke sini dan mengambil semua piala. Tapi dia hanya menyisakan 1 piala saja, yaitu piala musik, Pak. Nada cinta. Nada cinta. Gue harus cepet sebelum cewek orang itu nyusul gue ke sini. Susan, Bu. Saya mau bicara sama Ibu. Soal Nada lagi. Masih mau dibelain dia? Saya bukannya mau membela dia. Tapi saya kurang setuju dengan cara Ibu memperlakukan dia. Oke. Jadi Ibu mau ngajarin saya? Ingat ya, Bu Rina. Saat ini saya adalah pemimpin sekolah ini. Jadi saya sudah dipercaya untuk memimpinnya. Jadi saya tahu betul bagaimana saya harus mengajari murid-murid di sini. Bagus. Bagus kalau Ibu Susan tahu itu. Dan harusnya Ibu Susan tidak menyinggung masalah panti asuhan ke dia. Jadi salah saya? Ibu Rina, saya salah. Jadi Nada bukan dari panti asuhan. Kan dia memang benar tidak punya ayah dan ibu. Susan tolong ya punya perasaan sedikit saja. Tolong mengerti perasaan Nada. Jangan malah buat dia kecil hati dan jadi males, jadi takut sekolah di sini. Saya cuma mau supaya Ibu Susan jangan terlalu sentimen sama dia. Nada ini anak yang sangat berbakat dan saya yakin dengan kemampuan dia. Dia bisa melakukan sesuatu untuk sekolah ini, Bu. Ya, kalau soal itu kita lihat bentar aja ya. Ya, kita lihat aja. Karena saya tidak akan membiarkan Ibu menyepelekan Nada begitu saja. Bu Rina jangan lupa ya. Saat ini saya adalah kepala sekolah. Selamat siang. Para jasa. Selamat datang, Pak. Terima kasih. Para jasa kok udah pulang? Bukannya harusnya pergi beberapa minggu, Pak? Saya minta yayasan untuk mewakili saya. Dan saya tidak ingin terlalu lama meninggalkan sekolah ini. Astagfirullahaladzim. Panas juga latihan di sini. Ricky! Nada? Aku harus masuk kamar. Ntar. Kamu mau ngomong apa sih? Ntar, kamu tarik nafas dulu, santai dulu, atur nafas dulu. Kenapa? Ini penting banget. Kamu inget kan? Tadi kamu sempet jatuh gara-gara tabrakan sama Rasti. Iya, emang kenapa? Tadi aku sempet merhatiin dia, Rick. Dan kayaknya dia ngambil sesuatu dari kamu. Tapi aku juga nggak lihat jelas dia ngambil apa. Tapi nggak ngerasa ada yang hilang. Nah itu dia. Dia itu manfaatin kamu atau kamu lagi nggak sadar. Dan tadi waktu aku ikutin dia
dia udah masukin barang kamu ke loker di ruang ganti. Coba aku cek dulu di loker ya. Bentar. Gimana, Rick? Barang-barang kamu masih ada semua? Barang aku lengkap semua kok, nggak ada yang hilang. Tapi tadi tuh Udah lah, Nat. Kamu tenang aja ya. Mungkin rasanya sengaja ngerjain kamu kali. Supaya kamu jadi penasaran terus ngikutin dia. Ya udah, yang penting sekarang semuanya baik-baik aja. Barang-barang aku juga nggak ada yang hilang kok. Ya, udah kamu tenang aja. Oh ya, aku harus balik lagi ke lapangan, Nat. Ya, nanti aku dimarahin sama Pak Burhan. Oke, duluan ya. Coba kalian lihat. Coba kalian lihat. Kenapa bisa begini ya, Pak? Seharusnya saya yang tanya Bu Susan. Saya pergi ke Bali sudah mengamanahkan ibu untuk menjaga sekolah ini dengan baik. Pak, saya bertanggung jawab penuh dengan tugas saya, Pak. Tapi hal ini saya baru tahu juga, Pak. Hanya ini yang tersisa. Piala Musik tahun 1995. Kalau menurut saya, Pak, ini pasti ada yang nggak beres. Maksud Ibu Susan? Ya, maksud saya, ada pencuri yang masuk ke sini dan mengambil semua piala. Tapi dia hanya menyisakan satu piala saja, yaitu piala musik, Pak. Dan saya rasa ini bukan sesuatu yang tidak disengaja, tapi justru disengaja. Masya Allah. Ini benar-benar sulit saya percaya. Saya mau pelakunya ditemukan. Kalau sudah ditemukan, saya akan berikan hukuman yang berat. Ketika mimpimu. Tapi menurut Fandi, satpam sekolah, dia melihat mobil Ricky meninggalkan halaman.